Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pemirsa warga Thariqah Siddiqiyah yang melalui Al-Kausar, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, pada malam hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan beliau Bapak Khalifah Tasriful Abid Aziz. Kami ingin matur kepada beliau terkait penemuan kami mengenai adanya warga-warga di beberapa negara, di 17 negara yang mengakses informasi tentang perkembangan Thariqah Siddiqiyah di tanah air. Jadi intinya sebenarnya kami ingin mensyukuri nikmat Allah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Semoga mengenai informasi-informasi tentang perkembangan Thariqah Siddiqiyah di beberapa negara ini menjadi hal yang bermanfaat, sekaligus membawa kelestarian Thariqah Siddiqiyah. Assalamualaikum Pak Atib. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten saderengipun Pak. Terus menika dalem kepengin nyuwun pitengah, matur nyuwun motivasi kagem kula piyambak, kagem Al-Kausar ugi kagem warga Siddiqiyah ingkang sakmenika mirsani napa niku acara menika, silaturahmi menika. Jadi begini Pak, 2 hari yang lalu setelah pada awal bulan Ramadan itu kita mengaktifkan Al-Kausar versi digital. Jadi awalnya itu dalam pertemuan minta supaya Al-Kausar itu bisa update beritanya di digital, tidak hanya dicetak. Karena cetak kelemahannya harus menunggu sebulan. Terus awal berangkat itu menikah. Ramadan itu kita mencoba untuk update tentang kegiatan-kegiatan Siddiqiyah di pusat dan daerah sekian. Nah, kemudian 2 hari yang lalu kita menemukan di dalam data kami yang yaitu data analitik Google itu menunjukkan ada 8 negara yang mengakses website majalah Al-Kausar. Jadi artinya mereka itu akses berita-berita tentang Siddiqiyah. Ya, yang mengejutkan hari ini itu meningkat menjadi 17 negara. Betul, Pak. Mungkin dalam tunjuk akan beberapa negara yang 17 negara menika mulai sang Indonesia Pak. Indonesia dalam waktu 1 pekan ini itu ada 2.676 yang mengakses. Yang nomor 2 itu adalah Amerika Serikat, itu ada 170 yang mengakses. Kemudian Malaysia ada 24, kemudian Taiwan ada 6, Prancis ada 4, Hong Kong ada 4, Korea Selatan ada 3, Singapura ada 3, Italia ada 2. Kemudian ini ada 2 orang akses dari negara yang tidak ingin diketahui dia dari mana. Selanjutnya yang nomor 11 ini dari Arab Saudi, Emirat Arab, kemudian 1 United ya, Emirat Arab 1, Brunei 1, Jerman 1, India 1, Monaco 1, Nederland 1, kemudian Vietnam 1. Nah, terus menika Pak. Jadi saya ingin bertanya
sebagaimana harapan Pak Kiai, bahwasanya kami sebagai murid Sidikiyah meyakini bahwa Sidikiyah itu adalah torekoh yang pertama kali di dunia di depan Pak. Yang kedua, torekoh Sidikiyah itu adalah satu-satunya torekoh yang berpusat di Jombang. Bahkan kalau nggak salah dengar, mohon dikoreksi Pak Adib, bahwa Sidikiyah itu akan menjadi pusatnya torekoh Sidikiyah di seluruh dunia. Nah, terkait menikah dalam nyuwun itu pun tanggal itu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa Al-Kausar yang dulunya merupakan majalah, ya kan, majalah yang dicetak, Iya, ya, yang dicetak, yang sudah beberapa tahun. Ini memang akhirnya pembacanya berkurang karena kebiasaan masyarakat sekarang itu tidak membaca yang dicetak, itu tidak, tapi sekarang sudah beralih kepada teknologi. Untuk itu ya, alhamdulillah bahwa Al-Kausar sudah beralih strateginya di dalam untuk karena ini adalah Kausar ini adalah misinya adalah untuk memberitakan tentang kegiatan Sidikiyah masyarakat. Kalau dulu melalui media cetak, sekarang alhamdulillah melalui media online digital. Ini menunjukkan kemajuan karena memang masyarakat sekarang ini masyarakat yang serba digital. Itulah. Ini kita bersyukur Al-Kausar sudah bisa melayani kebutuhan pembaca, ya, membaca melalui media digital ini. Dan alhamdulillah media digital itu sangat cepat sekali, sangat lebih cepat daripada media cetak, ya. Digital dalam waktu yang singkat sudah menjangkau seluruh dunia karena melalui digital ini. Dan kalau memang informasinya benar bahwa setelah Al-Kausar ini memberitakan melalui media digital ini, kemudian akhirnya diakses oleh puluhan negara, 17 negara. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa banyak masyarakat di dunia ini ingin tahu sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Kausar itu. Jadi mereka ingin mengenal, apalagi diawali bulan puasa. Jadi khususnya masyarakat Islam di dunia ini memanfaatkan bulan puasa ini untuk betul-betul meningkatkan ibadah mereka, ketakwaan mereka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin insya Allah pengakses Al-Kausar ini yang melalui digital ini, yang melalui sampai tadi kalau benar memang 17 negara, itu adalah ya, mungkin mayoritas ya umat Islam yang di sana-sana itu, di negara-negara ya, karena memang jelas mereka tertarik pertama adalah dengan covernya atau judulnya itu kan Al-Kausar, jadi berita-berita Al-Kausar. Dan Al-Kausar itu memang satu kalimat yang memang sangat populer di kalangan umat Islam. Al-Kausar itu
karena dari sebuah nama surat, namanya surat Al-Kausar. Kalau secara umum memang disebut Telaga Kausar. Di Al-Kausar itu kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang tak terhingga berupa ilmu yang diibaratkan telaga itu tadi. Dan itu masyarakat dunia memang ingin tahu apa Al-Kausar itu. Dan ternyata di dalamnya adalah informasi tentang tarekat Siddiqiyah. Nah, itulah. Nah, ini kita bersyukur jadi dengan adanya Al-Kausar melalui media online ini, insya Allah nanti akan segera diakses lebih banyak lagi. Dan kita ingin tahu apa yang ada dalam Al-Kausar, kemudian otomatis akhirnya ingin tahu apa yang namanya tarekat Siddiqiyah itu. Nah, itulah. Nah, ini patut syukur dan patut dikembangkan oleh para pengelola Al-Kausar ini. Mudah-mudahan ya bisa selalu berkembang dan lebih banyak lagi yang mengakses. Amin. Nah, itu Lajeng Pak, terus informasinya data dari Orchid kan memang ada beberapa warga Siddiqiyah di luar negeri, ya. Seperti yang di Hong Kong, ada yang dari Malaysia, kemarin ada baru masuk itu ada dari, kalau nggak salah di Arab tuh, saya lupa di Arab itu, terus kemudian punya ada dulu yang pernah ada dari Belanda, ada juga dari Inggris, Pak. Jadi akan ada kemungkinan mereka itu memang benar-benar warga dan sebagian mungkin juga umum. Kan menurut Bapak gimana? Ya, mungkin yang mengakses Al-Kausar ini kalau di Indonesia mungkin sebagian besar adalah murid-murid tarekat Siddiqiyah yang sudah pernah mengenal majalah Al-Kausar sebelumnya yang cerita itu. Kalau untuk di luar negeri, nah, itu ya belum tentu semuanya adalah murid-murid Siddiqiyah. Belum tentu itu, karena seperti di Amerika itu ada warga Siddiqiyah juga tidak sebanyak yang mengakses itu. Iya. Ya masih beberapa orang. Di Amerika ada, tapi hanya beberapa orang. Hanya ada beberapa orang. Dan juga di Perancis itu dulu saya pernah melihat orang Perancis itu juga. Ya, memang ada di Perancis. Ada. Itu pun ya belum tentu dia yang akses. Iya. Jadi di negara-negara ini mereka adalah masyarakat yang memang belum tentu Siddiqiyah, tapi adalah saya perkirakan nomor satu, mereka adalah umat Islam yang ingin tahu apa dibalik berita-berita tentang Al-Kausar itu. Ya, tidak menutup kemungkinan adalah orang-orang yang non-Muslim yang ingin tahu atau belajar tentang agama Islam. Karena agama Islam di luar negeri ini sekarang sudah banyak peminatnya. Di luar negeri. Terutama kalau di Eropa itu disampaikan nomor satu, yang kalau di Eropa itu yang paling tinggi perkembangannya adalah Inggris. Kemudian yang kedua Rusia. Ya. Kemudian yang ketiga Prancis. Ya. Kemudian yang lain-lainnya. Pengaruh apa itu Pak? Kok pada akhirnya kok mereka ingin kepada Islam? Ya, banyak faktor itu. Faktor yang pertama adalah memang orang-orang Eropa itu walaupun mereka secara KTP atau agama mereka mungkin non-Muslim atau katakan non-Nasrani, tapi mereka tidak mendalami dengan sungguh apa agama mereka. Nasrani itu tidak. Sehingga banyak yang mereka itu hatinya gersang.
karena faktor yang utama adalah masalah material. Ya, itu pun juga di negara-negara Asia Timur seperti Korea, seperti Jepang dan lain sebagainya, itu juga begitu. Artinya ternyata bahwa material itu tidak bisa membahagiakan, tidak bisa membahagiakan. Sehingga menurut statistik banyak penduduk mereka yang materialis ini banyak yang mati bunuh diri. Banyak yang mati bunuh diri. Ya kan? Mati bunuh diri itu banyak. Ini menurut ya, faktanya demikian. Akhirnya orang mencari kesejatian hidup, kebahagiaan hidup yang sejati. Tidak tahu tujuan hidup. Ya, umumnya mereka itu adalah karena yang dikira yang membahagiakan kebutuhan hidup di dunia itu ya uang, dan uang harus dicapai, mencari uang harus dicapai melalui kerja gitu aja. Sehingga lama kelamaan lelah, ya. Di situ banyak kompetisinya, sangat tinggi sekali kompetisinya. Lelah, akhirnya banyak yang ini tadi, ada yang putus asa dan sebagainya. Itu karena tidak memiliki tujuan hidup. Sehingga banyak mereka yang ingin mencari yang melalui agama itu lain. Kebanyakan mereka juga itu walaupun secara turun-temurun itu dari Kristen, tapi umumnya tidak secara mendalam Kristen itu sendiri. Tidak bisa membahagiakan, tidak menemukan. Hanya umumnya yang orang Eropa ya, orang Eropa itu hanya seorang anak itu akan dikatakan sebagai Kristen kalau dia itu diaktif dicatat gitu. Oh. Dan dicatat sebagai ya kegiatan ke gereja. Ya. Tapi dia tidak pernah mendalami tentang kegiatan gereja itu. Makanya di Amerika dan sebagainya itu banyak gereja yang kosong yang tidak berfungsi. Dan juga di Eropa banyak yang demikian. Banyak gereja-gereja kuno yang sudah kosong. Nah, inilah kesempatan umat Islam yang mereka mulai tertarik. Nah, itulah ya mungkin itu ya, jadi umumnya pengakses Al-Kausar ini mungkin ini mayoritas juga umat Islam. Ya. Kalau non Muslim ya memang dia mencari tahu Islam, banyak yang hanya ingin tahu dulu, mempelajari dulu. Nah, ini kesempatan kita. Atau mungkin begini Pak, ada nggak misalkan begini, Thariqah Shidhikiyah itu sebagaimana diceritakan dalam kitab Tanbirul Qulub itu kan sudah ada sejak dahulu kala 1000 tahun yang lalu. Kemudian di dalam bukunya Ensiklopedia Islam itu yang menuliskan bukan orang Indonesia. Maksud saya artinya bahwa ketika orang menemukan kata Shidhikiyah atau berita tentang Shidhikiyah ini kan akan mungkin menjadi penerasan beberapa orang karena di kitab-kitab lama menyebutkan tentang itu. Ya, ini hubungannya dengan pengakses berita itu tadi. Apa sudah beda lagi? Iya, maksud saya begini, bisa jadi dengan pengakses berita. Artinya kan begini, bahwa Thariqah Shidhikiyah itu kan disebutkan dalam kitab Tanbirul Qulub. Ya. Dan itu kitab itu diakses orang seluruh dunia. Artinya banyak negara, terutama negara Arab ya, itu kan tahu kalau ada Thariqah Shidhikiyah. Nah, belum tentu juga. Karena mayoritas orang Arab itu sudah tidak mau sudah tidak peduli terhadap Thariqah. Oh. Gitu loh. Yang masih peduli terhadap Thariqah ya Indonesia, Malaysia, gitu. Iya. Orang Arab sendiri tidak peduli, apalagi Arab Saudi, apalagi juga Emirat Arab dan sebagainya itu sudah
mazhabnya udah mazhab materialis juga sudah. Ini mazhab materialis. Jadi kalau tentang mengakses itu ya mungkin ya, tapi mungkin hanya kecil kemungkinan mereka mengenal kitab Tanwirul Qulub. Baru Tanwirul Qulub itu. Mereka masih tertarik tentang judul Al-Kautsar yang isinya tentang informasi keagamaan. Mereka lah yang ingin tahu dari apa yang sebenarnya itu. Nah, tugas Al-Kautsar ini mulai mengenalkan tentang sebetulnya dari Al-Kautsar itu apa. Yaitu di situ isinya kegiatan tarekat ya. Nah, mulailah nanti dikenalkan tentang tarekat itu apa kan gitu. Iya. Akhirnya saya ingat bahwa pada suatu kesempatan Al-Kautsar pernah sowan kepada Pak Kiai dan beliau dawuh kalau memang pesanku ojo sampai jenenge diganti. Itu pesannya Pak Kiai. Jadi napa ingkang jenengan dawuhaken katosipun sami kali apa yang dikatakan Pak Kiai. Ajeng terakhir Pak Adib nyuwun pangapunten. Saya dulu pernah mendengar bahwasanya Bapak Kiai itu mempunyai beberapa teman seperjuangan, saya tidak tahu jumlahnya 10 atau 40, kemudian informasinya semuanya itu ke luar negeri, sementara yang berada di dalam negeri itu hanya Bapak Kiai. Saya ingin tahu tentang informasi itu, apakah benar itu ada cerita semacam itu atau bagaimana? Ya, gini, jadi ketika saya masih awal-awal menjadi murid, artinya tahun 60 sampai 70-an itu, pada suatu saat dia itu juga seringlah cerita, atau beberapa kali lah, tidak sering, beberapa kali cerita bahwa beliau berguru kepada Syekh Su'aib Jamali, dan tarekatnya adalah tarekat Perwatiyah, tarekat Perwatiyah. Nah, kemudian Syekh Su'aib Jamali ini menurut cerita beliau memang orangnya banyak karomahnya, karomah walaupun tidak seorang penceramah, bukan seorang, tapi juga tidak banyak mengumbar kalimat-kalimat dan sebagainya seperti ceramah dan sebagainya, tidak. Jadi waktu diam, diam, kalimat-kalimat yang diucapkan itu tidak banyak tapi selalu mengandung isi, mengandung mutiara, kalimat-kalimat hikmah ya. Dan itu sering apa yang didahulukan oleh beliau itu sering banyak menjadi suatu kenyataan yang dirasakan. Jadi kalau walaupun saya juga belum pernah ketemu, menurut cerita beliau adalah beliau termasuk seorang mursyid yang juga berkarisma, mempunyai wibawa yang berkarisma. Walaupun bisa, jadi kawannya agaknya diam-diam, kemudian juga langsung menarik kepada murid ya. Dan muridnya itu kemudian akhirnya digembleng dengan sinus gitu, kalau menurut cerita dari Bapak Kiai ini. Nah, akhirnya dikaderlah, menurut Pak Kiai ini dikaderlah murid-murid ini 40 orang. 40 tahun, bukan 10. 40. Jadi menurut pengakuan beliau, dahulunya beliau demikian. Jadi kawan beliau itu ya 40 itu yang dikader gitu, sampai jadi. Namun setelah dikader tidak boleh langsung terus di sini saja, gitu loh. Diwajibkan untuk mengembangkan
ungkapan apa yang diperoleh dari sesuatu ini. Nah, dan dikembangkan tidak hanya di Indonesia saja, bahkan malah kelihatannya ini didorong untuk merantau sampai jauh gitu ya. Memang kalau kita melihat riwayat-riwayat dari ulama-ulama terdahulu itu ya banyak yang merantau gitu deh. Wali-wali, dai-dai Islam bisa berkembang karena memang banyak yang merantau untuk terus kemudian mengembangkan Islam lintas negara. Kelihatannya ini yang ditekankan oleh sesuatu ini kepada murid-muridnya. Akhirnya pada sekitar tahun 80-an itu beliau pernah jauh bahwa dari 40 teman-teman beliau yang dikader oleh sesuai Jamal ini tinggal 2 orang yang di Indonesia ini. Yang satu beliau sendiri di Jawa Timur ini, yang kedua di beliau pernah berdakwah di Sibolga, Tapanuli Utara. Nah, artinya di Sumatera Utara, Tapanuli itu. Nah, kemudian dialah yang ditugasi, diamanati oleh Syekh Jamal ini untuk mengembalikan nama Siddiqiyah. Karena yang diajarkan ini Tarekat Kholwatiyah ini sebetulnya adalah Siddiqiyah. Sebenarnya Tarekat Siddiqiyah. Itu loh. Bahkan sumber dari semua tarekat ini asalnya Siddiqiyah. Gitu. Dari Rasulullah dan kepada Abu Bakar Siddiq. Yang pertama. Kemudian diajarkan kepada Ali, seterusnya sahabat-sahabatnya yang lain, dan tabiin pada tabiin, terusnya tabiin sampai tabiin. Sampailah kepada Syekh Taifur bin Isa yang menjadi Bastami. Katakanlah itu generasi tabiin. Ya, ya, karena antara jarak antara Abu Bakar sampai Yazid Bastami itu kurang lebih ya 100 atau 200 tahun atau abad ya, kira-kira sekian 200 tahunan kan. Tahunan itu. Nah, inilah dia ini sumbernya beliau katakan bahwa di kitab Tamil dulu itu kita bagian ini ditugasi, diamanati oleh sesuai untuk mengembalikan nama Siddiqiyah ini. Dan akhirnya dari 40 murid yang sudah dikader ini, ya tinggal satu-satunya yang ada di Indonesia. Gitu kan. Lainnya sudah banyak yang merantau. Ya, merantau atau keluar negeri dan sebagainya. Sesuai Jamal sendiri juga berpindah-pindah dari negara satu ke negara yang lain. Berarti Syekh Jamal tidak hanya di Indonesia, beliau juga setelah mengkader, beliau terus ke luar negeri juga. Karena beliau mengatakan, beliau jauh sekarang di Iran. Beliau jauh pernah juga di Filipina Selatan. Nah, itu ketika terjadi gejolak begitu. Beliau di situ. Nanti tahun 70-80-an dulu. Sudah lama. Iya. Jadi sudah lama. Nah, jadi sudah 40 tahun yang lalu. Dan setelah itu beliau tidak jauh kembali. Kembali. Nah, bagaimana riwayatnya sekarang beliau Syekh Jamal ini. Tapi kalau melihat itu Pak, cerita sejarah konon jadi begini,
Akhirnya ya karena yang diamanati ini Bapak Kiai dan ternyata berhasil mengembalikan nama Sidikiyah, maka dan muridnya beliau ya yang 40 ini tinggal satu saja yang ada di Indonesia di berbagai macam itu, dan beliau betul-betul bisa mengembalikan nama Sidikiyah. Itu maka satu-satunya rekor Sidikiyah yang silsilahnya itu sampai Syekh Jamil ke atas, ya apa ya ini, sehingga sekarang satu-satunya pusat yang berarti kayak di Losari Projo Los Pak, Jogja Iroja. Ya, tahunya Pak kan kota Los Jogja Iroja kan Pak. Beliau kan ingin semacam meninggalkan sejarah, gitu ya. Jadi orang itu kalau Gajah Mati meninggalkan Gading, Harimau Mati meninggalkan gelang, manusia kalau mati harus meninggalkan jejak kebaikan, semacam sejarah asalnya, bekas perjuangannya. Itulah beliau mulai membuat konsep-konsep Sidikiyah ini tidak hanya masalah ibadah, hubungan manusia ini hanya pada Allah saja, ketauhidan. Tapi beliau memandang Islam ya seperti sejarah Rasul itu. Jadi ketika Rasul masih di Mekah 13 tahun memang masalah ketauhidan, keimanan, maka ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah yang namanya Makkiyah, itu ayat-ayat yang banyak mengandung itu keimanan tentang bagaimana orang kafir, orang tauhid, itu keimanan. Belum masalah hukum. Belum ketika di Mekah. Baru ketika di Madinah 10 tahun itu ayatnya itu ayat hukum. Nah, ayatnya panjang-panjang. Itu mata lihat. Kalau di Mekah biasanya pendek-pendek ayatnya itu. Ya muddatsir kun fa'andir, seperti itu. Ya Allahu ahad Allahu samad, seperti itu ya. Jadi masalah keimanan. Setelah itu masalah sosial kemasyarakatan. Itu Madinah. Maka Sidikiyah juga begitu. Karena Sidikiyah ini Majma' al-Bahrain. Ya. Jadi setelah diajari tentang masalah ketauhidan yang kuat, lalu zikrullah, itu memang fondasi. Juga harus masalah sosial kemasyarakatan. Di sini yang difokuskan yaitu pada masalah sosial itu. Maka dibuatlah organisasi yang arahnya berbagi bersama, sedekah, Dibra dan sebagainya itu. Dan soal cinta tanah air ini kayaknya cukup memanggil juga Pak. Oh, cinta tanah air ya, itu cinta tanah air. Itu cukup menanggung jawab memang. Karena Rasulullah juga orang yang cinta tanah air gitu. Cinta tanah air. Jadi buktinya apa? Buktinya ya ketika Rasulullah hijrah di Madinah selama 16 bulan itu sholatnya, kiblatnya arahnya itu ke Masjidil Aqsa. 16 bulan. Ya, 16 bulan Masjidil Aqsa. Kemudian beliau mohon kepada Allah agar kiblatnya kemudian dikembalikan ke Masjidil Haram. Itu setelah 16 bulan akhirnya
wali wacana Syatrul Masjid Rom itu ayat itu turun itu kembali kepada Masjidil Haram, kiblatnya itu ya semata-mata walaupun keinginan Rasul tapi akhirnya juga diijabahi oleh Allah kan. Nah, jadi Rasul pun ketika akan hijrah pun juga begitu, di hadisnya wallahi ya, itu dan bersumpah gitu ya, seandainya saya tidak diusir oleh warga Mekah ini, saya tidak akan meninggalkan Mekah ini, terutama Ka'bah ini, dan meninggalkan Ka'bah ini, tanah air saya di sini, saya air di sini tanah air saya, betul-betul keberwatan dengan iman. Ini tanah yang kami cintai, inilah yang diberikan oleh Allah untuk dicintai gitu. Nah, sehingga akhirnya kiblatnya ke Mekah kembali. Ini 16 bulan itu sampai pernah nggak sholatnya itu ke Aqsa gitu loh. Seandainya itu tidak dirubah, makanya nanti bisa. Ini Muhammad itu benar-benar yang betul-betul yang hubul waton. Ini menunjukkan bahwa itu lambang kan. Lambang. Nah, makanya Siddiqiyah juga mengambil dari itulah kita harus cinta tanah air. Makanya di samping itu, di samping masalah penguatan iman, kemudian program-program tentang sosial masyarakat. Jika keluatan iman itu mereka sendiri. Ya, pemirsa, demikian tadi silaturahmi kita kepada Bapak Khalifah Nasrul Latif Aziz. Intinya kita bersyukur bahwa Thariqah Siddiqiyah sebagai pusatnya Thariqah Siddiqiyah di seluruh dunia, dan data menunjukkan bahwa beberapa pengakses berita dari majalah Al-Kausar online adalah dari berbagai negara, di antaranya 17 negara tadi. Jadi beliau Bapak Nasrullah juga membuka, ternyata memang ada beberapa warga Siddiqiyah di Prancis, pernah dulu di Baiat, ada yang di Belanda, ada yang di Inggris, Malaysia, Hongkong, banyak. Walaupun kita tidak bisa memastikan apakah yang mengakses itu warga Siddiqiyah atau bukan. Terus kemudian Bapak Khalifah juga menegaskan bahwasanya Maha Guru yaitu Syekh Su'aib Jamali itu mempunyai murid sejumlah 40 murid yang dikader. Hanya satu yang ada di Indonesia yaitu Al-Mukarram Thariqah Siddiqiyah. Kemudian yang 39 ini beliau dakwah di luar negeri. Memang kita tidak bisa memastikan apakah ini ada kaitannya, tapi setidaknya bahwa Islam itu seperti yang beliau tadi sampaikan, bahwa Islam itu mulai tumbuh di luar negeri. Tidak harus dakwah itu dengan mengajak dengan apa itu Mau'izatul Hasanah. Kalau kita ingat dakwahnya Wali Songo, dakwahnya Syekh Siti Jenar kayaknya itu kan juga apa itu yang numbali tanah Jawa itu apa Pak? Yang numbali tanah Jawa itu Syekh Subakir itu dakwahnya itu kan melalui hikmah, melalui doa-doa. Ternyata bisa terbuka. Ya kita nggak tahu, yang jelas kita bersyukur semoga Siddiqiyah jaya lestari abadi selama-lamanya. Terakhir Pak Adi, monggo Bapak ada yang ingin disampaikan sebagai penutup. Ya khususnya kepada Al-Kausar ini hendaknya dikembangkan dalam segi kualitasnya. Dan juga yang kedua sering mengupdate ya berita-berita ya tentang kegiatan Siddiqiyah, yang mana kegiatan Siddiqiyah ini adalah tasawuf, yang mana
intinya ajaran Islam sebetulnya, intinya ajaran Islam. Karena di situ yang betul-betul harus menonjolkan tentang kekuatan iman, kekuatan iman. Kalau iman sudah kuat, badai apapun sudah tidak akan menggoyahkan. Gitu. Jadi kekuatan iman ini. Otomatis kalau sudah kekuatan iman juga dia juga ada suatu kewajiban untuk karena kekuatan iman ini nikmat Allah kan, sama binikmati rabbika fahaddits. Jadi kalau sudah mendapat kenikmatan dari Allah, ba'adzikru nikmatan min Allah kan gitu, itu nikmatnya kita baru mendapat alladzi an'amta alaihim, itu kekuatan iman. Alaikum bilibasis sufi tajidu hilawatal iman fikum. Kamu harus memakai pakaian tasawuf, kamu akan menemukan nikmatnya iman di dalam hati. Jadi kalau saya mendapat kenikmatan iman, tidak kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan seluruh dunia ini. Nah, hendaknya didakwahkan, disiarkan. Nah, disiarkan ini ada 3. Pertama melalui hikmah, karena dia pelajaran dari Pastikian ya, tasawuf ini juga ada pelajaran hikmah juga. Pelajaran hikmah untuk ila satu hikmah yang pertama melalui hikmah lah, seperti Wali Songo bisa sampai Islam menancap kuat di Nusantara ini ya karena hikmah. Para aulia dulu kalau Jawa ya hikmah, baru setelah itu baru hukum-hukum gitu loh, hukum. Jadi hikmah terlebih dahulu, hukum belakangan. Kemudian baru mau'idhah hasanah, jadi penerangan yang baik, penerangan yang benar, yang baik, penerangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, penerangan yang lembut, ya, yang lembut, bisa menyentuh hati menjadi sudah. Yang ketiga baru Jadalah Ahsan. Jadalah Ahsan itu memakai dalil-dalil rasional, memakai argumentasi secara rasional. Intinya komunikasi yang baik. Komunikasi ya. Jadalah itu saling tukar pendapat, tapi ahsan harus baik, ya. Tidak menang-menangan gitu loh. Jadi mencari kebenaran gitu. Mencari kebenaran, intinya menjatuhkannya mencari kebenaran gitu. Tapi harus dengan baik. Istilahnya kalau kita sudah di agama ini tidak harus menjelekkan agama yang lain gitu, semacam itulah. Betul. Inilah hendaknya dikembangkan oleh Al-Kausar supaya masyarakat tidak hanya Indonesia saja, dunia ini lebih bisa menerima. Akhirnya visi misinya Al-Kausar tentang Thariqah Shadhiliyah ini bisa tersalurkan, bisa diterima dengan baik. Itu saja.
Ya, demikian pemirsa Al-Kausar yang kami muliakan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kita berbicara ini tadi ada hal yang kurang berkenan atau kata-kata kami yang salah, kata-kata kami yang khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada beliau, Bapak Khalifah, kami terima kasih. Ya. Ya, nanti disambung dengan yang lain dulu ya. Kalau ada topik yang lain lagi. Iya, Untuk sementara ini aja.